Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, dimanapun kalian yang menonton video ini berada. Jadi saya akan mempresentasikan tugas dari UAS Sistem Multimedia. Maka saya Valeri Jibril dengan NIM 182233030 dari kelas K05. Nah, pertama untuk soal satu yaitu kompresi citra dengan bobot 25%. Ditugaskan bahwa saya harus mengambil sebuah foto selfie Anda sendiri menggunakan ponsel. Perhatikan langkah-langkah encoding dan decoding citra JPG untuk satu makroblok dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, analisis, dan bandingkan makroblok asli dengan makroblok hasil decoding. Jelaskan observasi Anda mengenai kualitas makroblok hasil decoding dibandingkan dengan makroblok asli. Nah, sini sudah terdapat foto selfie saya sendiri dengan nama file fotoselfie.jpg. Untuk proses encoding kompresi JPEG itu sendiri, kita pertama kali akan memilih makro blok. Nah, di sini sudah terlihat makro blok yang dipilih yaitu ada lingkaran merah, yaitu makro blok yang dipilih dengan 8x8 pixel, gambaran asli dengan di posisi 700-300. Ini dengan uh, codingannya seperti ini, saya buat di Google Colab, ini ya, untuk nomor satu, akan menampilkan seperti ini. Oops. Nah, seperti yang di Oke, selanjutnya setelah memilih makro blok, maka akan ada proses shifting. Karena tadi menggunakan grayscale, jadi nilainya hanya 0 sampai 255 pada rentang 0 sampai 255 dan digeser sehingga bisa lebih mudah untuk lebih optimal untuk tahap DCT. DCT sendiri itu discrete cosine transform. Nah, dia mengubah yang sebelumnya dari frekuensi eh, dari nilai spasial ke domain frekuensi. Ini makro blok pilihan yang tadi dipilih 8x8. Nah, ini matriks blok aslinya nilai pixel 0 sampai 255. Lalu menggunakan DCT kita ubah jadi nilai frekuensi. Jadi DCT adalah sebuah proses matematis yang mengubah cara representasi data sebuah kabar. DCT mengubah representasi dari domain spasial ke domain frekuensi. Domain ini spasial 0 sampai 255 ke frekuensi. Frekuensi rendah itu mewakili area yang gambarnya cenderung sama, berubah secara perlahan dan halus. Kalau tinggi, mewakili area gambar di mana warna berubah secara drastis dan cepat dari satu piksel ke piksel berikutnya. Ini, ini cenderung sama, dan ini cenderung drastis. Nah, matrik 8x8 hasil DCT itu pojok kiri atas, koefisien DC. Koefisien yang paling penting mewakili frekuensi terendah, yaitu nilai kecerahan warna rata-rata dari keseluruhan 64 piksel sebagai besar informasi visual dari blok gambar terkonsentrasi di sini. Nah, bagian sini yang bagian tinggi ini. Nah, menuju pojok barat bawah, koefisien AC semakin Anda bergantung. Dari menjauh dari pojok kiri atas, koefisien tersebut mewakili frekuensi yang semakin tinggi, detail yang semakin halus. Nah, hasilnya adalah tabel kuantitasasi dan hasil. Ini diambil dari ScienceDirect, quantitative table. Nah, tahapan ini merupakan tahapan inti dari kompresi JPG dan merupakan satu-satunya tahap yang bersifat lossy, kehilangan informasi, bertujuan untuk mengurangi presisi dan koefisien DCT dan juga mengurangi ukuran file dengan menghilangkan data-data yang dirasa tidak cukup penting. Setiap koefisien dalam matrik DCT dibagi dengan nilai yang bersesuaian dengan data dari sebuah tabel kuantitasasi standar ukuran 8x8. Nah, yang singkatnya dibagi dengan ini. Selanjutnya dibagi semuanya bagi dengan ini lalu dibulatkan kebilangan bulat terdekat. Lalu tabel kuantitasi dirancang secara visual. Ini sudah dirancang oleh berbagai orang yang memang ahli di bidangnya untuk merancang tabel kuantisasi dan kita tinggal memakainya saja gitu. Ini standarnya uh, diambil dari sains dia. Saya mengambilnya dari oh, saya mengambilnya dari sini. Ini ya lanjut saja. Nah, hasil dari operasi ini itu banyak koefisien yang menjadi nol sehingga sangat efisien untuk dikompresi lebih lanjut menggunakan teknik seperti RLA atau movement atau arithmetic coding. Nah, selanjutnya sekarang ke proses decoding. Nah, setelah kita mengencode tadi dari JPG, bagaimana sih cara komputer menampilkan lagi kembali hasil dari
encodingnya tadi. Nah, pertama kita akan membalikan skala waktu tunggu dari koefisien DCT ketika perkiraan semula. Nah, ini kembali ke dekuantisasi, itu bukannya menjadi nilai-nilai DCT ini tadi. Nah, setelah kuantitasasi, kemudian telah pilihan skalasnya lebih berfungsi sebagai indeks. Dekuantisasi bertujuan untuk menggalikan ke domain frekuensi yang sesungguhnya, bukan dari DCT. Bukan dari hasil kuantitasasi. Decoder melakukan operasi perkalian elemen demi elemen antara matriks koefisien kuantitasasi dengan tabel kuantitasasi yang identik dengan plan encoder. Nah, seperti yang tadi, yang ini kan dibagikan. Ya, ini matriks setelah DCT ini kan dibagi dengan tabel kuantitasasi. Masing-masing bagi, kalau yang dikuantisasi itu dikali. Koefisien dekuantisasi sama dengan koefisien kuantitasasi kali tabel kuantitasasi. Nah, ini misal koefisien DCT asli 68,2. Koefisien misalnya di sini 8,2. Lalu, eh, tabel kuantitasasinya di paling kiri atas ini 16. Maka encodingnya dia akan mendapatkan nilai 4. Nah, tapi decoding dekuantisasinya itu dikali 16 lagi jadi 64. Nilai ini rekonstruksi itu tidak mendekat, tidak sama dengan yang sebelumnya. Inilah kenapa dinamakan lossy. Karena ada data yang akan hilang. Nah, hasilnya berupa sebuah matriks 8 kali yang berisi koefisien waktu yang DCT lagi, yang telah dikembalikan skalanya. Nah, lalu kita menggunakan IDC atau Inverse Discrete Cauchy Transform. Ini sama seperti DCT, namun kayak kebalikannya. Jadi kita akan membalikan dari nilai-nilai frekuensi tadi ke nilai piksel aslinya. Nah, setelah kita membalikan ke nilai piksel aslinya, kita akan membalikan lagi nih. Kan tadi kita ada sempat nge-shifting dari 0 sampai 25 ke min 128 sampai 127. Nah, kita dengan ini kita tambahin lagi 128. Itu agar kembali ke rentang citra sadarnya, yaitu 8 bit. Yaitu dari 0 sampai 255. Nah, lalu kemudian kita akan menambahkan 128. Tapi dengan menambah 128 itu akan ada beberapa yang nilainya lebih dari 255 ataupun kurang dari 0. Misal min 2 atau 255, maka kita juga perlu langkah clipping. Di mana setiap nilai yang lebih kecil dari 0 atau seperti min 3, min 2 itu akan diatur menjadi 0 dan yang lebih besar dari 255 akan diatur menjadi 25. Biar pixelnya itu valid di antara 0 sampai 255 sehingga komputer bisa membacanya. Oke. Nah, ini kesimpulannya kuantitasasi itu pada tadi pada kualitas 50% ya, sangat signifikan, mengubah 93,7%, 60 dari 64. Koefisien frekuensi menjadi 0. Ini menjadikannya sangat efektif dan hampir semua informasi data tersebar ke tepi yang tajam. Nah, karena itulah ini disebut kompresi yang lossy. Karena ada beberapa data yang digunakan demi mendapatkan ukuran file yang jadi kecil. Lalu ada perbedaan kualitas rekonstruksi. Blok yang diketahui hanya dari sisa 4 koefisien jadi lebih halus dari aslinya dan kehilangan variasi nilai yang tajam. Dan data ini adalah konsekuensi langsung dari penghapusan koefisien frekuensi tinggi. Ada kesalahan yang terukur. Ada yang block error, misal nilai MSE 9,0188 dan RMSE 3,01. Dikatakan bahwa secara kuantitatif, bahwa terjadi kehilangan data. Nilai RMSE mengindikasikan bahwa rata-rata kecerahan setiap piksel bergeser sekitar 3 tingkat dari 0 sampai 25 dari nilai S-nya yang menegaskan adanya degradasi kualitas. Oke. Sebelum lanjut kedua, saya akan uh, jelaskan belajar dari uh, codingnya ini. Nah, ini kita menggunakan file Python. Ini kita membaca image-nya dengan block size 8. Ini block start-nya sesuai dengan ini ya, yang di sini 700 dan 300. Oke. Lanjut, kita akan menampilkan blok awal terlebih dahulu. Ini di sini itu yang dipilih eh, lingkaran merah ini. Makro blok pilihannya ini hasilnya. Lalu didapat matriks lokasi seperti ini. Setelah dicekkan, diisi, lalu dikuantisasi, dibagi dengan tabel kuantisasi sama ini yang diambil dari sumbernya. Oke, didapat matriks blok hasilnya. Lalu kita dapat melihat kualitasnya blok errornya seperti ini. Kita juga bisa coba ganti eh, kualitas tabel kualitas ini misal menjadi 1. Ini akan menyebabkan
blok errornya sangat tinggi. Nih, makro blok hasil decodingnya tidak terlihat seperti makro blok hasil, sangat beda jauh. Berbanding kebalik dengan 100 ini, menyebabkan blok errornya kosong, yang berarti tidak ada error. Dan ini hampir tidak ada error, dan ini sangat mirip dengan aslinya. Oke, lanjut nomor 2. Buatlah sebuah skenario di mana kamera digital digunakan untuk merekam suatu kegiatan, contoh futsal, dance, dan lain. Video tersebut dikirimkan melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Jelaskan alur proses yang terjadi dengan memperhatikan hal berikut. Jelaskan perbedaan sinyal video analog dan digital dan relevansinya dalam skenario ini. Apa peran video encoder seperti H264 dan jelaskan bagaimana encoder tersebut bekerja secara umum. Jelaskan perbedaan open loop dan closed loop video encoding. Jelaskan bagaimana redundansi temporal digunakan untuk kompresi video. Jelaskan struktur GOP dan peran masing-masing, IP, frame, IPB, analisis perbandingan kualitas dan ukuran file antara GOP 20 dan GOP 50. Ya, langsung saja. Nah, untuk skenario yang saya pilih adalah menonton vlog dari Minda Saudara ketika beliau sedang berkunjung ke Jepang. Baik, sinyal video analog. Nah, sinyal video analog itu merupakan sinyal kontinu di mana informasi gambar, kecerahan dan warna diubah menjadi gelombang elektronik yang amplitudonya bervariasi secara terus-menerus. Sinyal ini rentan terhadap noise dan kehilangan kualitas setiap kali disalin atau ditransmisikan. Berbeda dengan sinyal video digital yang merupakan sinyal discrete di mana informasi gambar diambil sampelnya dan diubah menjadi rangkaian angka biner 0 dan 1. Sinyal ini tahan terhadap noise dan dapat disalin berulang kali tanpa penurunan kualitas. Nah, dalam skenario ini, beda menggunakan kamera digital dalam perekaman videonya. Dengan begitu, input digital. Kamera digital secara otomatis menghasilkan sinyal video digital yang merupakan persyarat untuk proses kompresi dan transmisi melalui internet. Nah, transmisi internet ini adalah jaringan digital, sehingga dalam data video harus dalam format digital agar bisa dipecah menjadikan paket-paket data dikirim dan disusun kembali di sisi penonton. Nah, di sini menggunakan kompresi algoritma kompresi H264 yang hanya dapat bekerja pada video digital. Lalu, peran utama 2H264 adalah untuk mengoperasi data video digital yang mentah. Tujuannya sendiri untuk mengurangi ukuran file video agar lebih efisien dalam uh, penyampaian, transmisi, dan lain-lain sebagainya. Agar efisien untuk disimpan atau dikirim melalui internet, seperti pada skenario streaming. Nah, cara kerja umum encoder H264 itu sendiri menggunakan redundansi dua hal, yaitu spasial dalam satu frame mengurangi informasi yang berulang di dalam satu gambar. Misalnya ada area yang warnanya seragam, tidak perlu disimpan pixel per pixel. Ini dilakukan di teknik intra-frame prediction. Ada juga redundansi temporal, mengurangi interaksi yang berulang antara frame yang berurutan, misalnya latar belakangnya diam dalam sebuah video, karena pelaku melalui teknik interframe prediction ataupun motion compensation. Nah, ini lagi cara umum kerja H264 itu melakukan prediksi transformasi. Prediksi yaitu encoder membuat prediksi untuk sebuah blok pixel berdasarkan blok di sekitarnya atau dari frame lain. Ada juga transformasi atau data sisa, yaitu perbedaan antara prediksi dan gambar asli diubah ke domain frekuensi menggunakan DCT untuk memisahkan data penting dan tidak penting. Ada juga kuantisasi, langkah utama kompresi lossy yang digunakan agar filenya semakin kecil, kualitasnya juga akan menurun. Ada juga entropy coding, data yang tersisa dikodekan secara efisien jadi bis stream akhirnya siap dikirim. Selanjutnya, nah, perbedaan open loop dan closed loop. Open loop sendiri merupakan encoder menggunakan frame asli yang belum dikompresi sebagai referensi. Metode ini lebih cepat tetapi tidak akurat karena encoder tidak memperhitungkan kehilangan kualitas akibat proses kompresi. Otomatisasi. Dapat terjadi penumpukan error atau drift error yang membuat kualitas video di sisi penonton cepat menurun. Ketiga, closed loop encoding. Berbeda dengan open loop encoding, encoder memiliki sebuah mini decoder di dalamnya. Setelah sebuah frame dikopresi, frame tersebut langsung dikopresi kembali di dalam encoder. Hasilnya, frame yang sudah terkompresi yang digunakan sebagai referensi untuk frame berikutnya. Jadi, ini memastikan bahwa encoder dan decoder penonton melihat referensi yang sama sehingga mencegah penumpukan error dan menghasilkan kualitas yang jauh lebih baik. Nah, sadar video modern VH264 merupakan arsitektur closed loop. Selanjutnya, apa itu redundansi temporal? Redundansi temporal adalah tingkat kemiripan yang sangat tinggi antara frame-frame video yang berurutan, frame sebelumnya atau frame selanjutnya. Kata temporal merujuk pada waktu, jadi ini adalah redundansi, informasi yang berulang dari satu momen ke momen berikutnya. Nah, seperti saat menonton video apapun, jika menghidupkan video tersebut, lalu memutarnya frame dan frame, akan terlihat bahwa perubahan antara satu frame dengan frame berikutnya seringkali sangatlah kecil. Sehingga tidak perlu mengubah pixel dalam jumlah yang banyak. Dalam kompresi video, proses untuk memanfaatkan redundansi disebut motion compensation atau kompensasi gerak.
Ini adalah proses yang dilakukan oleh encoder di H24 untuk menghindari pengiriman data gambar yang sama berulang kali, sehingga file yang dikirim sangatlah minim. Nah, selanjutnya adalah GOP, Group of Picture. Adalah sebuah urutan frame yang diidentifikasi atau pola ketergantungan dalam video terkompresi, yang terdiri dari tiga jenis frame, I, P, dan juga B. I di sini adalah intracoder, frame lengkap yang dikompresi secara mandiri tanpa referensi dari frame lain. Ini sebagai titik acuan utama dan titik untuk seeking, fast forward, atau rewind. Ukurannya filenya yang paling besar. Ada juga P-frame, predicted, menggunakan referensi dari satu frame sebelumnya, I ataupun P, untuk membuat prediksi dan hanya menyimpan vektor gerak dan data sisa. Ukuran filenya jauh lebih kecil dari iframe. Selanjutnya adalah B-frame, bidirectional, paling efisien, yaitu menggunakan referensi bukan hanya dari sebelumnya, tapi juga selanjutnya. Untuk membuat prediksi menghasilkan data sisa yang paling kecil dan filenya jauh lebih kecil. Nah, di sini ada perbedaan untuk GOP20 pendek ataupun GOP50 yang panjang. Tentunya untuk GOP pendek itu lebih besar. Dan karena lebih sering terdapat iframe yang boros data, hasil kompresi secara keseluruhan lebih rendah. Dan juga kualitas video cenderung lebih tinggi. Iframe yang sering muncul berfungsi sebagai reset kualitas sehingga error tidak menumpuk terlalu lama. Ini sangat baik untuk adegan dengan gerakan cepat. Iframe dengan GOP20 juga baik untuk editing atau arsip, tapi buruk untuk streaming dengan bandwidth yang terbatas. Pada itu, terdapatlah GOP50 dengan ukuran file yang lebih kecil dan memaksimalkan menggunakan P dan B frame yang sangat efisien, sehingga rasio kompresi total lebih tinggi dan ukuran file lebih kecil. Kualitasnya mungkin lebih rendah, namun eh, baik untuk streaming internet dengan bandwidth terbatas, karena ukuran filenya yang lebih kecil yang lebih diutamakan. Nah, kenapa kualitas videonya lebih rendah? Karena error kompresi dapat terakumulasi lebih lama sebelum di reset oleh iframe berikutnya. Kualitas bisa menurun pada akhirnya dengan gerakan sangat kompleks. Oke, selanjutnya nomor 3, kompresi audio. Lakukan eksperimen sederhana untuk menganalisis perubahan karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah proses kompresi. Gunakan metode kompresi audio berbasis format MP3, menggunakan Python dan library terkait. Langkah-langkah, yaitu pertama, pilih satu file audio format WAV berdurasi 10 hingga 30 detik. Kompresi file tersebut ke format MP3 menggunakan library PyDub atau FFmpeg Python. Bandingkan ukuran file, spektrum frekuensi, dan visualisasi gelombang antara file asli dan file hasil kompresi. Oke, lanjut saja. Oke, di sini ada dua file ya. Yang pertama adalah file BFV. Mungkin di sini tidak terlalu terdengar karena untuk ke Canva sendiri harus uploadnya MP4. Jadi tidak terlalu terdengar perbedaannya. Ini untuk file BFV-nya. Ini untuk file library sendiri. Nah, ukuran file asli WFV sendiri eh, WFV dari ini itu adalah 1,97 MB. Nah, setelah dikompresi menjadi MP3, hasilnya dari 184,53 KB. Ini menunjukkan bahwa rasio kompresinya sangat besar, yaitu 90,87%. Nah, untuk itu kita dapat perbandingan secara visual, itu secara waveform. Bentuk gelombang WAV dan MP3 terlihat hampir identik. Ini menandakan bahwa hampir tidak ada perubahan untuk volume dan ritme, yaitu itu berhasil dipertahankan dengan baik walaupun telah dikompresi. Oke, yang di sini ada spektrogram. Spektrogram yang MP3 secara jelas menunjukkan pemotongan hasil frekuensi tinggi. Ya, di sini, semua informasi audio di atas frekuensi 16.000 Hz telah dihilangkan sepenuhnya. Ada juga pengulangan detail seperti spektrum pada frekuensi lainnya, tapi sedikit lebih kasar atau berkurang dibandingkan dengan file WAV yang asli. Mari kita lihat di coding saya. Mohon maaf. Oke, sini tertutup gambar dari Zoom. Nah, oke, ini nomor 3 saya melakukan ini PyDub dari GitHub-nya ini saya belajar untuk dokumentasinya juga untuk Lugosa dan dokumentasinya. Nah,
Saya akan menamakan nomor 3 itu filenya WAV. Nomor 3 WAV dan hasil kompresi MP3 seperti yang sudah didengar tadi dan bitrate 128.000. Oke, dan ini proses kompresinya langsung menggunakan library yang ada untuk ekspor nama file MP3 untuk hasil kompresi dari WAV jadi MP3. Kita akan melihat perbandingannya. Ini untuk jadi untuk mengubah dari byte ke KB ataupun MB. Oke, nih hasilnya seperti ini. File nomor 3 WAV dikompresi ke hasil kompresi data MP3 dengan bitrate 124.000. Oke, perbandingannya seperti yang sama sebelumnya. Ini untuk lebih jelasnya. Ini terlihat lebih kasar dibandingkan sebelah sini. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, 4. Watermarking. Simulasikan, demonstrasikan, dan jelaskan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, proses embedding dan detection watermarking sebuah sinyal suara sinusoida 440 Hz yang menekan sample rate 48.000 sampel per detik. Teknik watermarking yang digunakan berbasis spread spectrum dengan menggunakan sheet bulan dan tanggal kelahiran Anda, yang mana menekan 20 Mei. Bobot baik watermarking yang digunakan silakan variasikan setidaknya menggunakan dua bobot yang berbeda. A. Tampilkan grafik sebelum dan sesudah ada watermarking. B. Mainkan suara sebelum dan sesudah watermarking. C. Jelaskan efek hasil deteksi untuk variasi bobot yang berbeda. Oke, langsung saja. Ini mungkin lihat di Google Colab aja agar lebih mudah, agar lebih terlihat jelas. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari sinyal asli tanpa watermark. Visualisasinya seperti ini. Tampak sangat eh, mulus tanpa ada perubahan noise. Nah, untuk sinyal dengan watermarking, bobotnya cukup kecil, 0,002 atau 2 per 1000. Ini ada sedikit noise, namun tidak terlalu mengubah suara menjadi sinyal aslinya. Tapi dengan bobot yang lebih besar, itu sangat mengubah suaranya ini. Terlihat sangat tidak beraturan, yang berarti noise-nya cukup tinggi. Oke, bisa didengar di sini. Nah, itu untuk audio sinyal asli. Ini, oh, sorry. Ini untuk audio sinyal dengan watermark. Oke, ini untuk audio sinyal watermark dengan bobot yang lebih tinggi. Ini suaranya terlihat sangat noise. Ini ada cukup sedikit noise, tapi tetap tetap masih mempertahankan audio sinyal aslinya. Nah, dari hasil respon itu dapat nilai korelasi. Jika sinyal asli dengan si benar itu cukup rendah, watermark dengan sinyal ini cukup tinggi. Nilai yang tinggi itu menandakan biasanya seatnya benar dan juga watermarknya benar. Nah, ini seat salah sangat kecil ya. Walaupun alfanya tinggi, walaupun seatnya salah tetap mengembalikan nilai yang kecil. Jika seatnya benar, mengembalikan nilai yang besar. Oke, lanjut. Ini seperti yang sudah didengar tadi. Ini untuk audio sinyal watermark bobot 0,002. Ini audio sinyal watermark untuk bobot alfanya 0,015. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan kesimpulan dari hasil tadi. Bobot rendah, alfanya 0,002 menghasilkan nilai korelasi 342,39. Nah, ini sudah cukup tinggi dibandingkan dengan sinyal asli. Dan saat menggunakan seat yang salah, ini berhasil dengan 7. Dengan, ya, nilai hasilnya 7. Yang secara jelas mengkonfirmasi kehadiran watermark. Lalu untuk bobot tinggi dan alfa 0,15 menghasilkan nilai korelasi yang sangat tinggi yaitu 2210,01. Nah, ini secara dramatis lebih tinggi sekitar 6,4 kali lebih besar daripada nilai untuk bobot rendah. Dan bobot alfa itu sendiri berfungsi untuk sebagai pengalih atau amplifier untuk sinyal watermark sebelum ditambahkan ke audio asli. Bobot yang lebih besar berarti amplitude sinyal watermark itu sifat juga lebih besar. Akibatnya jejak watermark di dalam sinyal audio menjadi lebih kuat sehingga saat proses korelasi kecocokan yang terdeteksi dengan skor yang jauh lebih tinggi. Nah, bobot menentukan robustness atau kedahanan watermark. Respon yang tinggi
Deteksi yang tinggi seperti menunjukkan watermark yang sangat robust, tahan banting. Artinya watermark ini akan lebih mungkin bertahan dan tetap dapat dideteksi meskipun sinyal audio mengalami proses lain seperti kompresi, misalnya diubah menjadi MP3 atau penambahan noise ataupun filtering. Respon deteksi yang lebih rendah seperti 342,39 menunjukkan watermark yang kurang robust. Watermark ini lebih rapuh dan risiko hilang atau tidak terdeteksi lagi jika sinyal audio banyak dimodifikasi. Namun, dengan bobot alfa yang lebih tinggi akan menghasilkan audio dengan noise yang lebih tinggi juga. Tapi tahan banting. Kalau rendah itu noise-nya cukup kecil dan nyaman untuk didengar, namun sangat mudah untuk terhilang. Nah ini trade-off antara robustness dan juga transparansi. Bobot tinggi dan alfanya 0,015 ini keuntungan deteksi sangat kuat dan bertahan lebih tahan lama. Kerugiannya beresiko merusak kualitas audio asli karena noise yang ditambahkan lebih kuat dan mungkin bisa terdengar oleh telinga manusia. Transparansinya rendah. Nah, bobot rendah seperti 0,002, keuntungannya itu kualitas audio asli terjaga dengan baik karena noise yang ditambahkan sangatlah minim dan tidak terdengar. Kerugiannya, deteksi lebih lemah dan dapat lebih rentan terhadap modifikasi sinyal. Besar rendah. Ini lampiran Google Colab tadi dan juga Drive di mana saya akan mengupload semua yang saya gunakan di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.